lagi, apakah chemistry mereka udah jadi satu ya kan? Apakah mereka masih butuh waktu lagi? Karena kalau ngomongin pemain-pemain dari IKL yang bertanding, itu sebenarnya wajah-wajah lama semua. Iya, Wajah lama cuma pindah-pindah tim aja. wajah lama ganti baju ya, ganti Ah, jersey, ganti seragam ya. ganti seragam. Karena Oke. selain aku ngelihatnya kayak dari penyesuaian ya, apalagi Ah, ini kan minggu pertama, hari pertama, betul. meta sih kayaknya Hmm, udah mulai terbiasa kayak wah ini ada Spratling terus, ada Shield, iya. kayak nggak berani untuk agresif. Cuma kan kita tadi lihat di match pertamanya Onyx, ya kayak gitu sekarang udah bisa main agresif, udah Yes. ada shield-shieldan lagi. Jadi ya ekspektasi tadi Cimo juga sempat mention ini mungkin jungler assassin Hmm, bakal naik lagi betul. meta di spring sekarang. Aku pengennya sih ngelihat gitu ya, banyak Iya. banget jungler-jungler yang bawain assassin. Karena kalau main tank jungler, ya sebenarnya bagus main tank jungler. Cuma udah pasti bakal agak sedikit pasif untuk di area early. Jadi kalau ngelihat assassin pick itu untuk jungler, kayak game serunya itu masih bakal kelihatan gitu loh. Iya. Intensi mereka untuk bisa main lebih galak tuh lebih kelihatan aja ketika ada assassin ini pick. Cuma dari Vesaka sekarang untuk di game pertama mereka first pick ya mengambil ke arah red side. Dan Haya di ban kali ini, karena kita udah ngeliat Haya tadi di match pertama juga mengerikan sekali dari Onyx ya untuk di tangan dari Fadel. Sementara Haya nggak akan dilepas nih sejauh ini. Luna juga di ban, ini respect tentunya untuk AZ1. Dia sama-sama pemain Luna juga ya dari kedua belah jungler. Dan Alter Ego mereka menutup ke arah Guan Yu. Aku sekarang sangat amat setuju. Guan Yu ini emang harus di ban sih. Iya sih, Semenjak Guan di buff bener sakit banget. Iya itu semenjak kudanya jadi kuda air itu, waduh. Tapi emang sih Guan Yu sekarang kayak dari segi sisinya dia, segi rotasinya dia, terus atau kenapa nge-charge energinya cepet sih itu sih yang Iya bikin sih. kayak off position terutama kan. Kayak apalagi kayak Vesaka kalau misalnya ngelihat ini kan main Augran, main Mai yang mana mereka bisa set up, terus juga ya kalau misalnya tambah Guan Yu sih bikin off position at least 1-2 ketangkep. Jadi opsi yang bagus dan juga kalau dari Alter Ego 2 sih, Daidia sama Dulia. Jadi mereka lebih respect ke arah dari Rom ya. Karena ngelihat Augran sih, Augran Daidia udah jadi combo yang sangat ortodoks. Terus juga ngelihat ini at least kayak kalau ada Daidia ini kepancing entah itu Unending Sorrow atau dari Infinite Fastest-nya itu yang kayak AE ini aset berharga. Jadi nggak Iya. mau dibuang. Benar, dengan dari dia ini Vesaka nanti mungkin aja mereka bisa punya poking early yang Ya. kuat banget ya dengan Daidia. Makanya Alter Ego mereka nutup karena Daidia, terlepas memang Daidia Augran seperti yang tadi Manamo juga bilang itu emang combo yang juga sangat menyebalkan. Jadi daripada Daidia dilepas mereka ban aja dan Alter Ego langsung mengambil Fatih untuk berhadapan dengan Byron. Dari sisi Vesaka di sini mereka masih harus memilih kira-kira apakah dari area farmland ya ini akan membawakan Arly-nya nggak ke ban ya? Iya. Arly bisa di-pick? Di masih banyak sih ya. Sebenarnya, Sumbin. kalau mereka mau pick Arly pun Alter Ego kayaknya mereka bisa aja ngambil langsung ke arah Xiao Xiao ya nanti ya. Jadi counternya udah di-pick juga nanti sama Alter Ego dan Erin ternyata yang akan jadi pilihan untuk Vesaka bersama dengan Sunbin. Pinter sih karena kalau misalnya ngeliat Alter Ego rata-rata banyak kayak mereka masih kurang dari segi area of effect ya dari Alter Ego. kontrolnya dari Alter Ego-nya. Jadi pakai Sunbin, pakai Erin yang mana masih bisa kiting untuk ke area belakang, nanti mungkin di front lining sama Byron sama Augran juga. Karena dari Alter Ego Yuhuannya memang masih kayak Flex ya? ke Rom, tapi menurutku kayak mereka butuh satu mid control sih kayak entah itu Ledizen atau Frost buat ya seenggaknya bikin dari Vesaka itu jalur belakangnya ketahan, nggak bisa nge-follow up atau enggak mereka nggak bisa kiting. Iya, masih flex Yuhani ya. Jadi kalau misalnya mau taruh mid oke, tapi dengan ngebawa mid support seperti yang tadi mana mau bilang ini juga jadi pilihan yang bagus untuk Alrigo. Mereka ngambil ke arah Ledizen juga ngelihat ada Augran, ada Byron sebagai lini depan dari pemain-pemain Vesaka, bahkan Maisiranu. By history ya, dari Vesaka sama Alter Ego, terus juga emang Alter Ego yang sekarang masih bisa dibilang ya kayak kita tahu secara individual, artinya Alter Ego kuat, cuma ya tetap ya long namanya long, terus juga Ledizen yang kita tahu ya kalau dari segi damage pokoknya agak sedikit lambat sih Mo. Iya, sebenarnya kalau ngomongin badan ya ini dari Vesaka sih. Mereka karena cuma bawa Yuhuan Rom ya. Jadi nggak ada badan yang benar-benar di depan kecuali mungkin nanti Fatihnya. Fatih juga lebih fokusnya ke arah damage kan. Dia punya King's Return itu bakal sakit banget. Cuma kita bakal melihat apakah dari Vesaka mereka akan bermain agresif di sini. Sorry, mungkin dari sisi Alter Ego yang tadi bawa Yuhuan di tangan Decoy.
Dan 3 pemain dari Vesaka udah melakukan clear cepat aja di area mid. Bener kan Nef bakal pakai Augran? Itu salah satu hero comfortnya dia sih. Nef tuh dengan Augran ya. Iya, dan apalagi ngelihat kayak sekarang di area midnya si New ini kan pakai Ledison yang sebagai pemain Ledison juga tahu agak lambat sih untuk nge-clear wave. Gak bisa secepat itu untuk menangin tempo dari Vesaka. Walaupun kayak Nef-nya ini bakal bermain sama Axio Rate terus-terusan, mungkin target utamanya bukan cuma dapetin kill di early, tapi lebih ke arah dari presence, di mana mereka bisa dapetin tempo. Yes, bisa dapetin tempo juga. Dan dari Altrigo ini harusnya masih agak sedikit sabar juga ya. Nightmare juga butuh item di sini untuk kasih damage tambahan. Sementara dari pemain-pemain Vesaka sendiri, mereka coba untuk bermain lebih sabar, khususnya untuk Enix nih bener-bener butuh banget item. Erin yang kita tahu dia emang Laurel Bloom-nya meskipun kena sisi masih bisa nge-deal damage ya. Jadi dengan ngebawa Sunbin ini kemungkinan dengan adanya Sunbin di tangan dari Junyong ini perannya penting banget. Dengan caranya dia kayak ngebuka time flux untuk kasih fungsi tambahan, kabur dari setiap engage yang dibuka sama pemain dari Alter Ego. Sementara dari Enix tidak akan diganggu. Ntar lagi bakal dapetin level 4-nya. Lochen agak sedikit tertahan di area bawah karena posisi dari Diko ini bakal lebih cari informasi, ngebuka vision buat pemain-pemain dari Alter Ego. Iya, dan Vesaka ini harus hati-hatinya adalah dari Alter Ego ini chain CC-nya kuat banget. Mungkin dari Enix yang bisa maju mundur, terus kayak ini misalnya ada full ball, terus full tempo di combo Motion of Tears, Riding the Wind. Satu pasti hilang, satu or dua itu bakal keganggu banget posisinya, tapi ya Alter Ego juga harus pintar-pintar pilih target. Yes, single target itu yang bahaya. Single target ya? Nah itu, makanya chain CC kalau misalnya bisa dijalanin dengan cukup bagus sih, harusnya mereka punya momentum teamfight bagus banget ya. Cuma ya, apakah counternya udah disiapkan nantinya? Dan tiba-tiba ada flash dari Nightmare, sepertinya kabur dari kejaran Charity dan juga Tauhan di area atas. Masih cukup aman untuk 3 menit yang pertama, belum ada first blood, masih menunggu untuk objektif Tyrant dan juga Overload yang akan up nanti di menit yang keempat. Wild Growth udah dibuka juga dari sisi AZ1, sementara masih belum ada pergerakan yang cukup agresif dari kedua belah tim. Bener-bener main aman aja. Bener-bener aman ya, kayak ini juga dari Nef. Dia nggak diganggu sama sekali untuk dari segi junglingnya, terus juga dari next level dia flash respect untuk ke arah mundur. Cuma artinya info didapetin kalau misalnya Fatih ini sudah tidak memiliki flash, harus main safe banget. Dan Vesaka, mereka mainin tempo, nge-cover Nef abis-abisan biar nggak keganggu, biar nggak ketinggalan dari segi jungle-nya karena lawannya Agudo dari AZ1. Yang kalau Agudo yang jadi masalah adalah bukan cuma di teamfight, tapi gimana pressure dia ke area tower karena main sama Fatih juga. Sehingga ya ini juga harus diawasin. Jadi pas ini nggak boleh nge-invade, dan satu buah full tempo dibuka hanya untuk sebagai ancaman biar Nef nggak pursue lebih lanjut di area mid ini. Yes, sementara di area mid kali ini bakal di-clear dengan cukup cepat oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Sementara dari Vesaka pun mereka agak sedikit terlambat untuk mengambil zoning ke area Tyrant pertamanya. Sementara AZ1 udah mulai milih kali ini. Nightmare udah mulai TP juga ke area midnya. Bakal coba dibuka. Atau facing dari Nef kali ini bakal ada kontes yang dilakukan. Tapi ternyata Nef berhasil untuk mengambil ke arah satu Tyrant yang dibutuhkan oleh Vesaka. Dan Alter Ego mereka langsung cabut. Mereka tahu mereka nggak bisa adu teamfight dengan pemain-pemain Vesaka yang punya buff Tyrant. Dicolong ternyata sama Nef. Dan Vesaka mereka juga main disiplin banget, kayak mereka dari si Tauhan udah datang, mereka bisa aja untuk melakukan teamfight itu, kayak tadi beberapa skill penting udah keluar dari Alter Ego, cuma enggak, mereka lebih pilih untuk mundur, mereka farming lagi, mereka beresin lagi lane mereka. Dan satu crucial theft yang bagus dari Nef tentunya ini ngerubah sih, kayak dari Alter Ego mereka mau coba naikin tempo, mereka main Fatih, Nightmare, AZ1 juga bisa dapat opportunity dengan Tyrant buff tersebut, tapi enggak sekarang karena lihat yang jadi target adalah seorang Nightmare, langsung di backup dengan aja destructive deluge, tapi masih coba maju dengan Conductor of Souls Nef di area belakang, masih belum cukup damage-nya dan terpaksa harus berjabat tangan. Sudah ada Unending Sorrow yang dibuka juga di area bawah dari Decoy, terpressure dua lane habis-habisan Alter Ego. Gila, yang satu pressure atas, yang satu pressure di area bawah. Dan itu Secretary Blessing-nya Nightmare udah mulai sakit banget ya.
Dan sekarang Alter Ego setelah mereka gagal dapetin Tyrant, dia karena kecolong sama Nev, mereka langsung mengambil ke arah Overlord kali ini. Memang bisa dibilang belum yang ini ya, belum enhance ya dari untuk Alter Ego sendiri, tadi masih bisa dikelihatkan cukup cepat dari si Vesaka. Tapi ternyata Enix berhasil untuk mendapatkan tower di area bawah, membuat Vesaka lebih unggul sedikit kali ini. Bahkan dari Nev tidak akan merelakan tentunya di area atas bisa dipres sama pemain-pemain dari Alter Ego. Wah, ini efek dari tadi dapat Tyrant sih. Kayak mereka emang gak dapet Overlord, tapi tower tier 1 di area bot yang langsung aja dihancurin. Artinya dari Enix itu bisa rotasi ke area mid. Sementara ini nggak akan ada yang respons sih dari Alter Ego karena mereka tahu ini juga masih Overlord pertama, belum ada Shadow Vanguard-nya. Dan Tauhan sih, dia kuat banget di atas nahanin Nightmare sehingga Nightmare-nya ini nggak bisa rotasi jadi damage tambahan sih. Maksudnya Byron tuh memang kuat banget sih karena dia punya shield ya, terus dia punya efek sisi juga dengan Storm Strike. Tapi ya Charity maju ke area depan ke Jepang kita, dan sementara datang bantuan dari seorang Junior kali ini, cuma kali ini bakal langsung dipukul balik sama pemain dari Alter Ego. Dan first blood-nya didapatkan oleh Enix, masih mau lebih dari Vesaka. Battle Passing dibuka sama Nev bersama dengan Tauhan kali ini menjadi garda terdepan dari Vesaka, tapi ternyata 1 poin kill cukup untuk berhasil mengamankan newbie yang ternyata tadi gak bisa menahan damage dari Enix. Iya, 6 menit 30 detik first blood di game pertama match kedua kita, jadi emang cukup lama. Dan tadi Axiority sih, dia emang nemu angle, terus juga langsung combo. Dan masalahnya L'Oreal belum di area belakang, Enix ya ini permasalahannya kan gak ada yang bisa ngejar ke area backline-nya. Dan ini bakal akan terus dilakukan, apalagi map control perlahan udah lepas dari tangan Alter Ego. Cuma bisa untuk clear wave, dengan clear wave single target tentunya akan makan waktu yang lama. Juan sekarang berhadapan sudah datang juga dari Nev, sudah ada bantuan. Bukan itu target mereka, lihat satu persatu neutral objektif, tower demi tower diamaninnya sama Enix. Iya makanya Enixnya free banget. Ini bakalan berat kalau dari Alter Ego mereka nggak bisa nangkep ke arah Enix. Dan pemain-pemain dari Alter Ego udah mulai nih grouping berempat, pressure di area midnya udah mulai kelihatan juga. Ada Wild Growth yang dibuka oleh AZ1 untuk melakukan clear cepat aja fauna-fauna yang dipanggil. Sementara Doomsday udah diamankan juga oleh AZ1. Ini emang kuat sih dari Tauhan, dia punya Force Suppression, dia punya Storm Strike. Kalau timing, momentum, dan chain CC yang dibilang sama Maramoto di jalan dari Vesaka, wah ini berat sih untuk Alter Ego jujur. Karena mereka udah mulai pelan-pelan juga nih, digerugutin semua wave-nya. Jadi memaksain biar Alter Ego nih untuk nge-defense di setiap landingnya. Iya. Koi? Ini masalahnya resource sih, perlahan ini resource dari Luochen yang hilang, kayak harus bagi-bagi sama Eziwan, Nightmare juga nggak dikasih lagi. Tapi sekarang Tyrant bakal mau dikontes dan nggak akan mau dikasih secara gratis karena dari tahun dan dari sana, dan diambil sama Junjong. Bakal coba dikejar, Eziwan harus kabur ke area belakang, hanya bermain dalam football yang tercepat. Ya itu seorang decoy, benar-benar menjadi decoy untuk teman-temannya kabur. Kachosen dilemparkan tapi hanya menjadi salam perpisahan. Vesaka again and again mengambil Tyrant dari depan mata Alter Ego. Iya, pertukarannya adalah decoy yang tumbang ya, tapi Vesaka mereka pengen ngambil ke arah tower mid-nya. Tauhan bakal nge-mirror pergerakan dari Nightmare. Cuma Nev udah mulai datang kali ini bersama dengan Tauhan. Fokus dari pemain-pemain Vesaka adalah pengen ngambil ke arah tower mid. Cuma sayangnya masih ada Gudo dari AZ1. Jadi clear cepat masih bisa dilakuin oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Tauhan sih bagus sih, cara dia nge-mirror Nightmare ya adalah dia maksain biar Nightmare ini fokus sama laning atas juga. Karena Tauhan dapetin timing dan dapetin space banyak banget untuk nge-clear di atas. Jadi posisinya Alter Ego mereka yang harus lebih aware sama minimapnya. Iya, dan apalagi ini sekarang dari Tauhan ya, Frostcar Embrace sudah jadi di tangannya, sementara di Pure Sky dari Nightmare ini emang kayak ngandelin damage output yang tadi juga sempat di-mention sama Cimomo. Permasalahannya adalah ya Alter Ego again. Dia ada yang bisa ngejar ke area backline-nya. Tauhan sendiri udah cukup. Terus juga tadi kita lihat Junjung itu nemenin Enix terus-menerus. Sementara ya front line-nya akan bertugas sebagai front line. Mereka pengen dapetin objektif. Kalau misalnya nggak dapet kill nggak masalah dari Vesaka. Yang penting mereka tahu apa yang mereka mau. Dan Alter Ego, 2 tower online. Dan lihat di bawah Axiority ini nggak ada yang gangguin. Karena terlalu banyak Vesaka bermain di seputar map. Nightmare yang di-mirror terus-terusan seperti yang dibilang oleh Cimo di mid. Yang terus di pressure habis-habisan. Dan gak ada Tauhan yang langsung kejar. Gak ada dari Eziwan. Gak bisa kabur tentunya dengan L'Oreal Bloom. Dan
banyak pemain terpaksa untuk mundur. Tapi Nightmare mau coba untuk 1v1, tapi dia nggak sendirian. Ada Anxiety di sana, terpaksa mundur dan lihat Cimo team fight-nya. Ambil satu, mundur. Ambil satu, mundur. Tapi space yang dapetin gede banget. Iya, karena distraction-nya Vesaka selalu dari landing atas atau nggak landing bawah ya. Kalau tadi Tauhan berhasil megang landing atasnya, sekarang dari Anxiety berhasil untuk fokus ke area bawahnya. Jadi Alter Ego bener-bener dibikin bingung. Apa yang harus mereka lakuin ketika mereka mau join team fight? Mereka ke pressure sama landing yang dimajuin sama pemain-pemain dari Vesaka. Tauhan, Shield Suppression dibuka begitu saja. Living Palm nggak memberikan damage yang maksimal. Tentunya dari Luochen. Dan Alter Ego butuh satu momentum yang benar-benar krusial banget untuk bisa balikin keadaan. Karena semua map dan terlalu udah mulai dipegang sama pemain dari Vesaka. Dan perbedaannya tuh akan semakin menjauh. Menit 11 kali ini. Berbeda 6.000 dipegang sama Vesaka. Dan lihat Anxiety, waduh semua di zoning, visionnya benar-benar terang banget untuk pemain-pemain dari Vesaka. Tapi dia bisa keculik, hati-hati Anxiety. Iya, ini 6.000 gold lead ya, dari 5.000 gold lead dari Vesaka. Hanya bermodalkan 3 kill dan map control yang terus-menerus diambil. Karena ya gain problem dari Alter Ego. Terlalu single target, clear wave juga bakal ngambilin Nightmare seorang. Sehingga untuk team fight ini akan sangat sulit untuk mereka yang dapetin setup. Ya newbie sudah jadi dari Mas Aku Geni, seenggaknya dari Ocean Pierce dia atau dari Flowing Side itu bakal bisa ngasih DPS damage. Tapi lihat cara Vesaka ngepok tuh langsung ingin kayak ini gue bisa bersatu nih. Dan ya ini yang nggak dimauin. Furball knock kena ke arah 3 dan langsung coba di follow up sama full tempo. Tapi lihat sustainability yang dimiliki oleh Vesaka itu nggak bisa di saat ini dijebol sama Alter Ego. Iya, Vesaka juga nggak bisa dengan mudah ya mereka masuk ke area kristal karena tidak high ground yang dimiliki sama pemain-pemain Alter Ego bisa ngebantu mereka banget untuk nge-clear secara cepat. Jadi butuh bantuan yang namanya Overlord tentunya untuk Vesaka. Dan Shadow Overlord berhasil diamankan oleh Nef. Kali ini tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Alter Ego dipaksa untuk melakukan defense. Dan Vesaka mereka udah mulai siap untuk team fight. Tauhan di sini bakal jadi garda terdepan juga. Mencari timing yang pas untuk membuka team fight. Dan Nef masuk dengan satu buah pet of passing. Ada George mobilization dari AZ1 untuk menahan Nef di area depannya. Tapi hanya distraksi karena lihat di area bawah bakal langsung masuk minionnya. Bersama naga-naga besar yang sudah dikirimkan oleh pemain-pemain dari Vesaka. Itu damage-nya sakit banget. Dari Anxiety. Dan harusnya pemain-pemain dari Alter Ego respect akan hal tersebut. Tower di atas mulai pecah kali ini. Dan dari NX masih coba jaga positioning. 2 tower high ground hilang untuk pemain-pemain Alter Ego. Dan Vesaka tinggal nunggu sabar aja. Tinggal nunggu sabar. Satu momentum team fight ini bisa dipegang oleh Vesaka. Tapi Alter Ego mereka jadi harus cari cara. Gimana caranya mereka ngelihat ini minimap yang akan dipush sama pemain-pemain dari Vesaka di area atas dan juga area bawah. Iya, ini minusnya nggak punya real engage dari Alter Ego selain Furball yang bisa untuk area. Nggak ada kayak satu momen yang bisa untuk di follow up. Furballnya udah keluar, cuma dapetin satu dan lihat. Nggak ada yang bisa masuk ke dalam masalahnya dari Alter Ego. Hanya membiarkan towernya hancur begitu saja dan lihat Vesaka mainnya benar-benar disiplin. Kayak ini udah hancur nih 3 high ground tower. Kita mundur dulu. SP kita nggak sepenuhnya full juga. Terus ya udah masih ada objektif yaitu 20 second lagi Shadow Tyrant. Dan mau coba untuk 1v1 dari Decoy tentunya bukan ide yang bagus. Mungkin coba setting trap sih ke arah Anxiety yang in a way dia jadi roamer juga karena dia yang ngebukain vision terus-menerus untuk Vesaka. Iya. Ini karena NX harus ditemenin ya sama Junyong ya. Karena kalau misalnya ditemenin bakalan berat banget, bakalan bisa gampang keculik. Dan Anxiety tuh punya posibilitas untuk ngebuka vision lebih nyaman dibandingkan mungkin dari Junyong sendiri. Karena dari pasifnya Mai Shiranui juga. Dan sekarang Tyrant apakah bakal dikontes? Udah ada pergerakan dari AZ1, tapi kayaknya bakalan sulit banget. Tapi langsung dipotong oleh Anxiety. Dimana di satu sini Bobby Baji memang connect sama dengan satu buah Rio Engine. Cuma sayangnya pemain-pemain dari Alter Ego mereka respect dengan damage yang dimiliki sama Vesaka. Mereka nggak mau maksain team fight, mau nggak mau mereka harus mundur. Karena mereka tahu Vesaka ini juga nggak mudah untuk bisa nge-push ke arah kristalnya. Mereka benar-benar butuh overload nantinya. Dan sekarang dari Alter Ego, apakah mereka akan terus bermain di kandang? Sementara dari sisi Vesaka ini harus agak sedikit curik satu pemain terlebih dahulu di mana Nightmare. Mystery Blessing masih belum dibuka oleh Nightmare, hanya King's Blade aja, cuma ada Decoy. Dia bakal langsung ditempel, tapi tidak ada flash dari Tauhan. Strike yang mengenai ke arah 2 pemain, dan bahkan Luochen free hit di area belakang mencoba untuk mendeal damage, tapi Luochen hampir aja ketangkap, masih punya Infinite Fastness, tapi Vesaka akan fokus ke arah Crystal karena game pertama berhasil diamankan oleh Vesaka.